Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, sahabatku dimanapun Anda berada, para pemirsa Ghazali TV, pada kesempatan kali ini berbahagia sekali kita bisa mengawali siaran di Al-Ghazali TV sebagai bagian dari upaya kita untuk terus-menerus belajar bersama-sama meningkatkan kebaikan diri kita dalam berbagai macam aspeknya, dan kami dari Al-Ghazali TV akan berusaha untuk selalu menyajikan kajian-kajian yang bermanfaat untuk kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Pada kesempatan kajian perdana kali ini, saya akan menyampaikan satu tema tentang adab suami terhadap istri yang saya ambilkan dari risalahnya Imam Al-Ghazali di dalam Majmu'ah Rasail Imam Al-Ghazali. Dalam bab adab fitin, Imam Al-Ghazali memberikan arahan kepada kita di dalam kitab itu, terutama kepada kaum laki-laki, ada sejumlah adab yang semestinya harus dimiliki oleh seorang suami kepada istrinya. Saya bacakan teks dari penjelasan Imam Al-Ghazali terkait dengan adabur rajul ma'a zaujah, adab laki-laki atau suami terhadap istri. Ada 12 poin yang beliau sampaikan di sini, yaitu husnul usyrah, walatafatul kalimah, wa idharul mawaddah, wal bastu fil khulwah, wa taghaful anizillah, wa iqalatul israh, wa siyanatu irdiha, wa qillatu mujadalatiha, wa badlul ma'unah bila bukhlillaha, wa ikramu ahliha, wa dawamul wa'dil jamil, wa syiddatul ghirah alaiha. Sahabat sekalian, para pemirsa Al-Ghazali TV, saya akan membahas ini secara berseri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan poin yang pertama dari 12 adab suami terhadap istrinya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Adab yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, adalah husnul usyrah. Yang dimaksud dengan husnul usyrah adalah bagus di dalam pergaulan. Adab yang pertama kali disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, seorang suami wajib untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Husnul usyrah istilah beliau. Hal ini merupakan salah satu perintah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para mufassir memberikan penjelasan yang sangat komplit tentang makna wa ashiruhunna bil ma'ruf. Makna dari wa ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah bahwa seorang laki-laki hendaknya dia berusaha mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai husnul usyrah. Nah, seperti apakah pergaulan yang baik itu? Di antara hal yang prinsip dalam konteks pergaulan yang baik itu adalah yang membuat sang istri itu berada dalam suasana yang nyaman, berada dalam pergaulan dengan suaminya itu. Karena kalau kita lihat surat An-Nisa ayat yang ke-19 itu, pada penggal sebelumnya, Al-Quran telah melarang orang-orang beriman untuk melakukan tindakan-tindakan yang itu akan menyakiti atau mendolimi istri, yang itu dilakukan dulunya oleh orang-orang jahiliyah.
perilaku orang-orang jahiliyah sebelum Islam, bagaimana mereka bersikap terhadap istrinya, mempergauli istri dengan cara yang tidak baik. Tidak ada husnul usrah yang menyebabkan akhirnya kaum perempuan itu menjadi tersakiti atau bahkan mereka itu tersia-siakan oleh suaminya. Kebiasaan orang-orang jahiliyah pada waktu itu diantaranya adalah bahwa kalau ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya misalnya atau dicerai oleh suaminya, maka si perempuan ini akan menjadi rebutan dari orang-orang laki-laki yang ada di sekitarnya. Tanpa diminta persetujuan, tanpa keridoan, lalu kemudian si perempuan itu diambil dengan paksa begitu saja oleh laki-laki yang ada di sekitarnya. Mungkin saudaranya atau kerabatnya, lalu kemudian menjadikan perempuan ini sebagai istri begitu saja tanpa diminta kerelaannya. Nah, Allah SWT kemudian melarang orang-orang beriman untuk melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu. Maka di awal ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisaa karha. Ini adalah penjelasan dari Allah SWT kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengikuti tindakan, cara-cara, perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang menikahi perempuan itu dengan jalan paksa. Nah, oleh karena itu hikmah yang sangat penting adalah bahwa sejak dari awal pernikahan itu terjadi dalam situasi suasana yang baik. Menikah dengan cara yang baik, mengambil seorang perempuan menjadi istri dengan cara yang baik. Kemudian juga nantinya dalam kehidupan sehari-hari pergaulannya pun mereka adalah pergaulan yang baik. Nah, perilaku orang-orang jahiliyah ini itu bukan sampai di situ, bukan saja mengambil seorang perempuan itu dengan paksa sebagai istrinya tanpa meminta persetujuan atau kerelaan dari sang istri itu. Lebih dari itu, kemudian ketika mereka laki-laki yang mengambil paksa ini mereka sudah bosan, mereka sudah tidak suka lagi dengan istrinya, lalu kemudian dibuang begitu saja, dicampakkan, ditinggalkan, diusir bahkan ya, dan disuruh mengembalikan sebagian dari apa yang telah diberikan oleh si laki-laki ini kepada perempuan tersebut. Maka Quran kemudian melarang, jangan sampai orang-orang yang beriman melakukan tindakan seperti itu. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahisyatin mubayyinah. Allah SWT melarang orang-orang beriman itu, wala ta'duluhun, jangan kamu menyusahkan mereka, jangan menyusahkan istri kalian, jangan menyempitkan istri kalian, jangan membuat suasana yang tidak nyaman pada istri kalian dengan cara kalian itu melepas istri, tetapi dengan mengambil kembali apa yang sudah pernah kalian berikan kepada mereka. Ketika menjadikan istri tidak ditanya-tanya, begitu mereka sudah enggak senang lagi, dicerai gitu aja, dilepas gitu aja, dengan disuruh mengembalikan apa yang sudah pernah diberikan oleh suami ini. Nah, inilah tindakan yang tidak menyenangkan. Makanya kemudian setelah koreksi terhadap perbuatan jahiliyah itu, Allah SWT kemudian mengarahkan kepada orang-orang beriman untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri kalian dengan cara yang baik. Ini yang diistilahkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai husnul usrah, pergaulan yang baik. Nah, baik ya, husnul usrah itu, pergaulan yang baik itu dalam pandangan agama tentu saja adalah ukuran-ukuran kebaikan yang berstandarkan syariat. Artinya baik dan buruk itu tidak dinilai semata-mata atas dasar apakah menurut suami dan istri itu baik atau tidak baik secara individual, tetapi ada nilai-nilai yang telah digariskan. Misalnya saja di antara tindakan-tindakan antara suami dan istri itu, mana yang itu memang menjadi pergaulan, interaksi yang dibolehkan, dan mana yang tidak dibolehkan. Sebagai contoh, dalam konteks pergaulan antara suami dan istri itu, misalnya Quran memberikan penjelasan tentang bagaimana keleluasaan interaksi antara suami dan istri itu, misalnya dengan ungkapan nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Ini adalah salah satu penjelasan bagaimana corak interaksi antara suami dan istri itu yang sesungguhnya memiliki keleluasaan ya di dalam aktivitas-aktivitas mereka di dalam menjalani
kehidupan sebagai suami dan istri. Yaitu ungkapannya adalah nisaukum harsulakum. Istri kalian itu seperti ladang bagi kalian. Jadi cara menggambarkannya adalah ladang yang boleh didatangi dari arah manapun. Fa'tu harsakum annasyi'tum. Jadi Quran itu ketika berbicara tentang hal-hal yang menyangkut privasi hubungan suami istri, itu tidak ada yang menceritakan secara langsung. Jadi mesti menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Para ulama mengatakan Quran itu kitab suci yang sangat halus bahasanya, sehingga ketika menceritakan hal-hal yang terkait dengan privasi suami istri, itu menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Misalnya ketika menggambarkan tentang bagaimana suami dan istri itu saling berhubungan, maka digambarkan sebagai nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anasyi'tum. Ayat-ayat seperti ini itu sudah barang tentu dimaknai sebagai pengertian yang majazi, bukan pengertian yang hakiki. Kalau pengertian hakiki itu makna sesungguhnya, makna yang apa adanya. Kalau majazi itu adalah makna kiasan. Jadi ungkapan-ungkapan ayat ini jelas harus dipahami sebagai makna kiasan, bahwa istri digambarkan, disimbolkan oleh Allah SWT sebagai ladang yang boleh didatangi dari arah manapun. Yang secara hukum, ini kemudian para ulama menyatakan bahwa interaksi hubungan suami dan istri itu boleh dilakukan dengan cara apapun, asalkan di tempatnya. Nah, disitulah yang menjadi batasan baik dan buruk. Apa yang dilarang dalam agama? Jadi sepanjang tidak ada larangannya, maka pada dasarnya adalah boleh di dalam hal yang bercorak muamalah. Jadi dalam hal muamalah itu yang dicari adalah adakah larangannya. Sesuatu yang ada larangannya, maka kita tidak melakukannya. Ini akan berbeda nanti kaidahnya dengan apabila kita bicara dalam konteks ibadah yang sifatnya mahdhoh. Kalau ibadah mahdhoh, maka yang dicari adalah perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya, maka kita tidak melakukannya. Jadi kita hanya melakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam hal yang sifatnya ibadah mahdhoh. Tapi dalam konteks muamalah, seperti misalnya adalah bagaimana pergaulan yang baik antara suami dan istri, husnul ushrah seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ini adalah patokan yang sebetulnya sangat luas karena banyak banget atau dalam kaitan dengan batasan-batasan ya, itu sangat sedikit yang dilarang. Artinya dalam hal muamalah, misalnya apa yang dibolehkan antara suami dan istri dalam hal interaksi di antara mereka, sebetulnya sangat luas. Jadi pada dasarnya dalam hal muamalah itu ya, itu semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah oleh karena itu, dalam hal misalnya bagaimana interaksi husnul ushrah antara suami dan istri itu, maka yang dicari dalam konteks syariat adalah apakah ada bagian yang dilarang oleh syariat. Nah, kita kemudian menemukan ada bagian-bagian yang dilarang oleh syariat, misalnya ya, mohon maaf, misalnya kalau dalam interaksi suami istri itu berhubungan melalui anus, misalnya itu sesuatu yang dilarang di dalam agama. Maka apapun perilaku suami istri itu, sepanjang itu di tempatnya yang digambarkan oleh ayat tadi, fa'tu harsakum anasyi'tum, kamu boleh mendatangi ladang kami itu dari arah manapun. Artinya suami dan istri itu dalam hubungan suami istri boleh melakukan berbagai macam cara dan tindakan asalkan tetap di tempatnya. Yang dilarang adalah ketika itu tidak di tempatnya. Dalam hal ini yang jelas-jelas ada larangannya adalah misalnya pada anus. Ini contoh ketika kemudian mengambil pelajaran dari seperti apa husnul ushrah, seperti apakah interaksi yang baik antara suami dan istri, maka batasan-batasan yang harus sangat diperhatikan itu adalah batasan syariah. Adakah hal yang dilarang di dalam syariah? Kemudian juga misalnya adalah di dalam interaksi suami istri itu ada wilayah-wilayah aurat. Itu sebabnya maka kemudian kalau kita lihat di dalam Quran surat An-Nur ada yang namanya salasu auratilakum, 3 waktu aurat bagi kalian. Yaitu satu kondisi di mana antara suami dan istri itu ada 3 waktu di mana anak-anak yang belum balik itu mereka harus meminta izin pada 3 waktu itu untuk memasuki kamar orang tuanya, yaitu waktu sebelum subuh, kemudian setelah zuhur, kemudian setelah sholat isya. 3 waktu di mana anak-anak yang belum balik itu untuk masuk kamar orang tuanya itu harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi ini juga contoh husnul ushrah yang kemudian dalam kaitan dengan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari, maka ini memerlukan perangkat dan sarana-sarana. Seperti misalnya salasu auratilakum, 3 waktu aurat, yang sering saya istilahkan dengan TWA, 3 waktu aurat itu
itu secara aplikasinya dia memerlukan desain ruang. Desain ruang yang menyebabkan kamarnya suami dan istri itu akan bisa dimintai izin gitu ya oleh anaknya yang belum balik. Sebab kalau anak sudah balik, maka batasannya bukan 3 waktu, tapi seluruh waktu anak yang sudah balik itu harus meminta izin setiap kali masuk ke kamar kedua orang tuanya. Ayat-ayat di dalam Quran surat An-Nur di dalam memberikan batasan tentang 3 waktu aurat misalnya, itu adalah bagaimana syariat sesungguhnya berusaha untuk melakukan proses yang menyebabkan husnul isyarah, husnul usyrah itu menjadi terrealisasikan. Jadi bagaimana syariat itu kemudian membuat aturan supaya interaksi antara suami dan istri itu mereka bisa leluasa dalam berinteraksi, makanya kemudian sampai ada aturan tentang kamar, yaitu kamarnya suami dan istri, di mana anak yang belum balik saja itu meminta izin kepada orang tuanya pada 3 waktu itu. Sedangkan anak yang sudah balik, maka pada seluruh waktu mereka harus meminta izin untuk memasuki kamar orang tuanya. Ini adalah bagian dari melindungi privasi antara suami dan istri itu, agar kemudian mereka bisa melakukan kesenangan-kesenangan yang halal yang Allah halalkan itu, tetapi tetap dengan jalan yang terhormat. Tetap dengan jalan yang mereka itu bisa memelihara kebaikan bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, jadi sahabatku sekalian, husnul usyrah ini ada dalam sangat banyak dimensinya, sampai pun nanti bisa dalam kaitan dengan desain ruangan di dalam rumah kita. Bagaimana mendesain satu ruangan di mana rumah di mana di situ ada bagian-bagian yang privat, kemudian ada bagian yang semi privat, bahkan kemudian ada bagian yang publik. Ini bagian dari cara agar suami dan istri itu, karena nanti ada larangan misalnya jangankan sampai menampakkan ya interaksi intim antara suami dan istri itu. Sedangkan menceritakan saja itu tidak dibolehkan. Misalnya seorang laki-laki menceritakan bagaimana dia berhubungan dengan istrinya kepada orang lain, atau seorang istri menceritakan bagaimana dia berhubungan dengan suaminya kepada orang lain. Menceritakan saja itu tidak boleh. Artinya segala interaksi yang intim antara suami dan istri itu harus terlindungi. Oleh karena itu desainnya adalah desain ruang yang tertutup, yang dalam bahasa lainnya istilahnya adalah hijab ya, hijab permanen di dalam rumah tangga itu, di dalam kamarnya suami dan istri. Nah, di sini itu sebetulnya ajaran-ajaran seperti ini ya, kalau kita kaitkan dengan seluruh konteks ya dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah bagaimana penjagaan syariat terhadap satu sisi kecenderungan kemanusiaan, tetapi dalam bingkai yang bermartabat. Di sisi yang lainnya itu adalah satu bagian dari upaya untuk melindungi kehormatan ya. Jadi bahwa kenapa ada aurat misalnya tubuh kita semuanya itu ada bagian yang disebut sebagai aurat. Laki-laki punya aurat yang harus ditutup, perempuan punya aurat yang harus ditutup. Maka pakaian yang menutup aurat itu kalau seringkali kita mengatakan perempuan harus menutup aurat, ya laki-laki kan juga. Sebetulnya itu umum ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu semuanya harus menutup aurat. Ada aurat yang tidak boleh kelihatan oleh yang lainnya, meskipun wilayah aurat perempuan itu lebih banyak daripada wilayah aurat laki-laki. Nah, desain dari upaya untuk menutup aurat, tetapi bahwa kemudian agama itu membolehkan ya, membolehkan bagi laki-laki dan perempuan itu untuk bersenang-senang yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdul Hamid Abu Syukoh, Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syukoh dalam kitab Tahrirul Ma'arif fi Asri Risalah. Beliau mengatakan bahwa interaksi laki-laki dan perempuan itu ya sedemikian intimnya yang kemudian diatur di dalam Al-Quran, itu Allah SWT menjadikan tubuhnya perempuan itu sebagai fasilitas bagi suaminya untuk bersenang-senang dengannya. Dan tubuhnya laki-laki itu adalah Allah jadikan sebagai fasilitas yang bisa digunakan oleh istrinya untuk bersenang-senang dengannya. Penjelasan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa kesenangan-kesenangan yang halal antara suami dan istri itu tetap bisa tereksplorasi dengan sangat luas ya. Dalam syariat itu luar biasa keleluasaan ya untuk melakukan berbagai macam tindakan antara suami dan istri itu, asalkan itu berada dalam koridor yang bermartabat. Misalnya tertutup, kemudian berada di kamar, kemudian kamarnya itu bisa dikunci sehingga siapapun orang yang masuk itu dia bisa meminta izin kepada orang tuanya itu. Ini adalah hal-hal yang kemudian
memberikan keleluasaan kepada suami dan istri itu untuk melakukan hal yang membuat mereka bisa melakukan husnul usroh dalam istilahnya Imam Al-Ghazali ini. Nah, salah satunya adalah di setting dengan desain ruang. Makanya kalau kita berbicara tentang adab ya antara suami dan istri, kalau pembelajarannya dari Imam Al-Ghazali ini, sebetulnya nanti kalau kita definisikan secara lebih detail, dia memerlukan sarana-sarana, ya, dia memerlukan desain ruang, dia memerlukan sebuah proses dan fasilitas yang mendukung sehingga berbagai macam kesenangan antara suami dan istri itu bisa terrealisasi. Kita ambil misalnya bagaimana Nabi SAW memberikan contoh husnul usroh itu antara beliau dengan istri-istrinya. Ketika Nabi SAW misalnya ya, ada contoh bagaimana Nabi SAW itu mandi berdua antara suami dengan istri. Nabi mandi berdua dengan istrinya. Nah, secara teknis, mandi berdua antara suami dan istri itu tentu saja ketika kita berada dalam satu ruang lingkup keluarga, harus sangat mempertimbangkan faktor-faktor yang bercorak teknis. Misalnya ya, apakah ketersediaan kamar mandinya memungkinkan untuk itu? Nah, sebagai contoh, itu bukan hanya boleh dilakukan, bahkan kita mengatakan mandi berdua antara suami dan istri itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi mencontohkan bukan hanya dengan salah satu istrinya, tapi dalam beberapa riwayat, para istri yang lainnya juga pernah mengalami mandi berdua dengan Nabi SAW. Artinya beliau misalnya bukan hanya dengan Aisyah doang, misalnya gitu ya. Tapi nanti dalam kesempatan yang lainnya, istri yang lainnya juga menceritakan bahwa dirinya pernah mandi dengan Nabi SAW. Ini berarti Nabi memberikan contoh untuk antara suami dan istri itu, di antara husnul usroh, di antara pergaulan yang baik antara suami dan istri itu, adalah hal-hal yang sebetulnya sangat manusiawi, yang disenangi oleh manusia, tetapi dalam desainnya, di dalam aplikasinya, tentu harus mempertimbangkan faktor adab yang luas. Di antaranya adalah misalnya menyangkut ketersediaan kamar mandi, menyangkut fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah tangga dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu, sahabat sekalian, ini menjadi satu adab bagi suami kepada istrinya untuk bergaul, berinteraksi, berlaku kepada istrinya itu dengan cara yang baik yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai husnul usroh. Kalau kita bawa kepada karakter yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka husnul usroh itu sebetulnya adalah penjelasan dari sabda Nabi tentang laki-laki yang terbaik, yaitu khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikap kalian kepada istri kalian. Dan aku, Nabi SAW, adalah yang terbaik di dalam bersikap terhadap istri. Jadi ketika Nabi SAW menceritakan, menarasikan siapakah laki-laki yang paling baik, maka beliau mengatakan laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik sikapnya kepada istrinya. Jadi ini menandakan bahwa di antara adab yang harus dimiliki oleh setiap suami itu berlaku baik kepada istrinya. Ini sesuatu yang disunahkan oleh Nabi SAW, diperintahkan oleh Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kemudian didetailkan oleh Nabi SAW dengan ungkapan urfuk bil qawarir, berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir, qawarir itu jamak dari qaruroh, qaruroh itu kaca, jadi berlakulah kamu lembut kepada kaca, kaca yang dimaksud itu adalah istri, karena dia mudah retak, dia mudah pecah, maka kamu harus berhati-hati, kamu harus menjaga, kamu harus merawatnya dengan cara yang baik, dengan cara yang sangat hati-hati supaya kamu tidak memecahkan, kamu tidak meretakkan, kamu tidak melukai, kamu tidak menyakiti. Itu sesuatu yang detailnya dari Nabi SAW itu kemudian dicontohkan dalam bentuk aplikasi-aplikasi praktis. Jadi Quran memberikan pernyataan, arahan wa ashiruhunna bil ma'ruf, kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan sejak dari karakter laki-laki seperti apa yang akan bisa menjalankan muasyarah bil ma'ruf itu, yaitu laki-laki yang terbaik sikapnya, khairukum li ahlihi, dalam riwayat yang lainnya, khiyarukum li nisaihim khuluqan, terbaik sikapnya kepada istri adalah terbaik pula laki-laki itu. Jadi para ulama mengatakan seorang laki-laki itu bisa mendapatkan surga tertinggi dari rumahnya sendiri. Semakin dia bisa memuliakan istrinya, maka semakin tinggi surga yang bisa didapatkannya dari rumahnya sendiri. Jadi oleh karena itu, ini adalah satu adab yang luar biasa yang sampai kemudian dicontohkan oleh Nabi SAW bagaimana perilaku beliau, adab beliau terhadap para istri beliau, husnul usyrah beliau, pergaulan yang baik, pergaulan yang nyaman, pergaulan yang menyenangkan dari beliau kepada istri beliau. Ini adalah contoh yang sifatnya langsung
kelihatan, langsung ditunjukkan kepada kita semuanya. Sikap beliau kepada para istri, cara beliau berinteraksi dengan istri, cara beliau melakukan tindakan apapun ya dalam kehidupan sehari-hari terhadap istrinya, itu sesuatu yang menunjukkan kepada kita ada contoh nyata, bukan hanya perintah dalam Quran, bukan hanya arahan dalam kalimat Nabi SAW, tapi sekaligus contoh dalam perbuatan tindakan nyata yang beliau tunjukkan kepada kita semuanya. Nah, inilah adab yang pertama, sahabat sekalian, yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam memberikan penjelasan tentang adab rajul ma'a zaujah, adab seorang suami kepada istrinya. Yang nomor satu adalah husnul ushrah, pergaulan yang baik, di mana suami harus melakukan tindakan untuk bergaul dengan istrinya dalam konteks yang luas pergaulan ini dengan cara yang baik. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, terutama bagi para suami, bisa menjadi seorang suami yang beradab kepada istrinya, yang dengan cara itulah dia akan menjadi laki-laki yang mulia, karena dinyatakan oleh Nabi, khairukum li alihi, atau khiyarukum li nisaihim khuluqan. Mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk merealisasikannya. Sahabat sekalian, para pemirsa Ghazali TV, dimanapun Anda berada, saya akan teruskan kajian tentang adab rajul ma'a zaujah pada siaran selanjutnya secara berseri. Cukup sekian pada kesempatan kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.